Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dengan NIM 3011710019 serta rekan saya yaitu Dimas Pratama dengan NIM 3011710018 dan yang terakhir Alfredo Doni dengan NIM 3011710007. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan final project deep learning kami yang berjudul aplikasi Sibigram. Aplikasi Sibigram merupakan aplikasi di mana cara kerjanya yaitu mendeteksi sebuah gambar dengan menghasilkan huruf berupa arti objek yang terdeteksi dengan menggunakan algoritma CNN dengan model VGG16 untuk mengontrol aplikasi yang penggunaannya ditunjukkan untuk user yang mengalami keterbatasan bicara dan keterbatasan pendengaran. Arsitektur environment yang kami gunakan yaitu untuk training model menggunakan Keras TensorFlow, lalu untuk development tools menggunakan Google Colab, serta untuk bahasa pemrograman kami menggunakan Python. Data yang kami gunakan yaitu data abjad dalam CB dari A sampai Z yang berjumlah 26 gambar, di mana masing-masing label gambar memiliki 120 data gambar, sehingga total terdapat 3.120 jumlah data gambar yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu demo. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada training model, di mana langkah pertama yaitu melakukan upload datasheet di Google Drive. Nah, kemudian kita lakukan extract default template. Nah, di sini kita mengupload dua data, yaitu data CB training, kemudian yang kedua adalah CB test. Kemudian pada kode ini menampilkan total masing-masing data training, di mana setiap kelas memiliki 120 data. Kemudian di kode ini kita menggunakan metode matplotlib, yaitu kegunaannya untuk menampilkan gambar di mana tick index akan kami inisiasi sebanyak 2 dari data huruf dari huruf A sampai huruf C. Nah, kemudian ini adalah hasil dari inisiasi tadi, mengambil 2 data. Nah, kemudian ini adalah membuat kelas untuk gambar pada training. Nah, di kelas ini itu kita menggunakan library TensorFlow dan Fast Preprocessing, di mana melakukan image processing, kemudian di image data generator, data CB training akan dilakukan rescale, rotation range, width shape range, height shape range, shear range, zoom range, kemudian horizontal flip kita sama dengan true. Kemudian pada validation CB ini menggunakan image data generator dengan rescale 1:255. Kemudian train generator ini mengambil gambar dari direktori berdasarkan data training. Kemudian kita melakukan labeling untuk setiap kelas. Untuk setiap kelasnya kita inisiasikan kelas A sama dengan 0 sampai dengan kelas Z sama dengan 25.
Kemudian import PGG 16 ini untuk model preprocessing dari library ke keras, di mana data pembobotannya menggunakan ImageNet dengan input 150, input shape 150 kali 150 pixel. Kemudian ini adalah membuat model untuk dilakukan prediksi klasifikasi gambar CP, di mana kita menggunakan dua activation. Yang pertama value, kemudian activation yang kedua itu softnet. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah kita melakukan pembuatan model, selanjutnya kita akan melakukan compile model untuk mengetahui akurasi dari model yang telah dibuat. Itu di sini menggunakan categorical and cross entropy optimizer-nya menggunakan RMS prop, dan matriksnya di sini kami gunakan untuk akurasi. Lalu kami juga menggunakan early stopping, di mana nanti early stopping ini akan melakukan pemberhentian untuk epochnya ketika memang data yang akurasi yang telah didapat adalah yang tertinggi dari yang telah dilakukan epochnya. Di sini kami melakukan 200 epoch dan validation datanya menggunakan validation generator, dan callbacks-nya yaitu early stopping. Best test-nya di sini kami buat default yaitu 32. Dan untuk hasil dari epoch-nya di sini berhenti pada epoch ke-12 dengan akurasi sebesar 74%. Nah, setelah kita melakukan compile, lalu kita akan melakukan save model, di mana save model ini kami simpan dalam bentuk TensorFlow, CP model TensorFlow atau .tf, dan format Keras yaitu CP model.h5 dengan format H5. Lalu untuk dilakukannya prediksi itu mengimport TensorFlow STF untuk dilakukannya prediksi dan melakukan load model lama yaitu CP model.h5. Nah, setelah itu kita akan melakukan preprocessing dari Keras. Di sini ada gambar file untuk image B. Nanti kita akan melakukan prediksi di sini. Nah, sebelum melakukan prediksi, kita akan melakukan import dulu untuk melakukan prediksi yang gambarnya ini dikonversi menjadi array, yaitu import numpy as np. Nah, setelah diprediksi, ada beberapa hasil yang telah dihasilkan, yaitu untuk yang model lama predik. Di sini hasilnya menjadi array, di mana array bertipe float 32. Lalu untuk prediksi kelasnya di sini tetap menggunakan NP tadi dengan ARG max-nya untuk mendapatkan prediksi kelasnya yang telah kita inisialisasi di awal tadi, yaitu ternyata 1, di mana 1 ini menunjukkan bahwa gambar tadi menghasilkan prediksi yang benar yaitu B. Nah, untuk melakukan perulangan ketika melakukan prediksi, tidak harus meng-load gambar dulu dan lain-lain. Di sini kami membuat metode prediksi. Metode ini digunakan ketika nanti ingin langsung menginput gambarnya di gambar mana yang akan diprediksi, yang dimana di sini juga menggunakan import matplotlib untuk visualisasi datanya. Nah, di sini ada sudah kami prediksi B, ada A yang telah terprediksi benar, A terprediksi A, terus ini B terprediksi B, M terprediksi M, V terprediksi V, dan O terprediksi O. Nah, setelah model ini terbuat, maka akan kami buat untuk GUI-nya, di mana GUI ini menggunakan Python. Kami menggunakan Python. Pada objeknya di sini ada
CP model H5 adalah yang sudah dibuat pada Google Colab. Lalu tentunya kode GUI-nya yaitu cp_gui.y, di mana untuk pembuatan GUI kami menggunakan library Tkinter dari Python, lalu menggunakan library build untuk image processing-nya dan juga NumPy dalam melakukan prediksinya. Yang pertama-tama yang kami lakukan yaitu load datanya, yaitu load modelnya, maksudnya model yang telah kami buat tadi, lalu melakukan pelabelan di mana 0 sama dengan A sampai 25 itu sama dengan Z. Nah, setelah melakukan pelabelan, di sini menginisialisasi GUI, di mana GUI ini berukuran 800 x 600 pixel dan membuat metode dev deteksi, di mana dev deteksi ini nantinya akan mengeluarkan deteksi apakah sudah benar dengan gambar dan yang terprediksi, lalu membuat untuk metode deteksi button, membuat button deteksi, dan yang terakhir ini metode untuk upload image. Jadi upload image ini dari lokal tentunya. Setelah itu membuat upload buttonnya dan membuat logo untuk ditampilkan pada GUI dan menjalankannya di mana top.main loop. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nanti kita bisa langsung run pada VS Code. Nah, di sini kita langsung bisa memilih gambar. Akan saya mulai dari awal lagi. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya seperti ini, belum ada gambar terdeteksi. Kita bisa langsung pilih gambar. Nah, di sini kita pilih yang huruf W terlebih dahulu. Kita akan coba melakukan deteksi gambar. Nah, setelah dideteksi gambar bahwa gambar dada tangan ini melambangkan huruf W. Kita coba sekali lagi menggunakan huruf mungkin A. Nah, di sini kita pakai ini. Kita klik deteksi gambar untuk mendeteksi gambarnya. Nah, nanti akan muncul bahwasannya terdeteksi sebagai huruf apakah gambar yang telah kita pilih. Kita coba sekali lagi huruf K. Nah, jika sudah termuat di sini gambarnya, kita langsung klik deteksi gambar. Nah, jadi gambar pada gambar sekarang ini terdeteksi sebagai huruf K. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.